Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Putri Ramadhani, peserta Latsar CPNS 2023 angkatan 13 kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul tentang optimalisasi penggunaan alat pengelola pupuk organik atau APO dalam pembuatan pupuk bokasi di kelompok tani Desa Sukaramai 2, Kecamatan Seruwe, Kabupaten Aceh Tamiang. Latar belakang saya mengambil judul aktualisasi saya yaitu terkait tentang fungsi BPP. Nah, apa sih fungsi dari BPP? Fungsi BPP yaitu suatu tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, serta pemasaran. Nah, terkait dengan teknologi, penyuluh sebagai petugas dari Balai Penyuluh Pertanian atau BPP yang sering disebut dengan PPL diperbantukan untuk memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian. Salah satu tugas penyuluh yaitu melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana, dan prasarana kelompok tani. Diseminasi teknologi berupa alat pengolah pupuk organik APO yang dilakukan oleh pemerintah pusat masih belum dapat digunakan secara optimal di Desa Sukaramai 2, Kecamatan Seruwe. Maka dari itu, diseminasi teknologi di BP Seruwe yaitu merupakan adanya pendampingan dalam penerapan teknologi merupakan fungsi dari BPP Seruwe melalui penyuluh pertanian lapang atau PPL di wilayah kerja tersebut. Sehingga kedepannya alat pengolah pupuk organik APO di Desa Sukaramai 2 dapat digunakan secara optimal dalam melakukan pengolahan pupuk organik. Tujuan aktualisasi saya yang pertama yaitu sebagai seorang pelayan publik mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kedua, memberikan kontribusi terhadap unit kerja penulis yaitu Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Seruwe dalam proses diseminasi informasi teknologi. Adapun manfaat aktualisasi yang pertama, manfaat bagi peserta Latsar yaitu mampu memahami aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak dalam melakukan pelayanan publik ke kelompok tani. Kedua, manfaat bagi unit kerja yaitu mewujudkan visi dan misi BPP Seruwe Kabupaten Aceh Tamiang. Ketiga, manfaat bagi petani yang pertama, diseminasi informasi teknologi dapat tersampaikan dengan baik. Kedua, penguatan kelompok tani menjadi kelompok tani yang aktif, mandiri, dan tangguh. BPP Seruwe merupakan subunit dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang. Visi BPP Seruwe yaitu sebagai tempat pelatihan penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha di bidang pertanian menjadi SDM yang profesional, tangguh, dan mandiri. Misi BPP Seruwe yang pertama meningkatkan kapabilitas SDM penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha di bidang pertanian. Kedua, mengembangkan sistem metodologi pelatihan dan penerapan teknologi pertanian. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana IT untuk mendukung fungsi Balai Penyuluhan Pertanian. Identifikasi isu. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya penggunaan alat pengolah pupuk organik atau APO di kelompok tani Desa Sukaramai 2, Kecamatan Seruwe, Kabupaten Aceh Tamiang. Penggunaan APO dapat memudahkan petani memproduksi pupuk organik dalam jumlah yang besar sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Namun, penggunaannya saat ini masih belum optimal di kelompok tani Desa Sukaramai 2. Isu kedua yaitu belum optimalnya pelayanan administrasi kelompok tani di BPP Seruwe Kabupaten Aceh Tamiang. Permasalahannya yaitu jarak beberapa desa yang cukup jauh ditambah akses jalan yang masih kurang baik di beberapa desa menyebabkan petani mengeluarkan biaya untuk transport dan waktu yang cukup lama dalam mendapatkan pelayanan. Isu ketiga yaitu belum optimalnya penyuluhan peran dan fungsi kelompok tani di Desa Sukaramai 2, Kecamatan Seruwe, Kabupaten Aceh Tamiang. Permasalahannya yaitu kurangnya kesadaran kelompok tani terhadap peran dan fungsi kelompok tani sehingga menyebabkan kelompok tani kurang aktif dalam melakukan pertemuan kelompok. Penetapan core isu ditentukan dengan kriteria isu dengan lapisan teknik AKPK yaitu aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Dari ketiga isu tersebut, semuanya memenuhi syarat dan akan dianalisis lanjutan menggunakan analisis isu dengan teknik USG.
Analisis isu USG yaitu singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Ketiga isu tersebut dilakukan analisis dengan teknik USG di mana peringkat pertama yaitu dengan isu belum optimalnya penggunaan alat pengolah pupuk organik atau APO di kelompok tani Desa Sukaramai 2, Kecamatan Seruwe, Kabupaten Aceh Tamiang. Sehingga didapatkan sebagai core isu yaitu isu pertama, belum optimalnya penggunaan alat pengolah pupuk organik APO di kelompok tani Desa Sukaramai 2, Kecamatan Seruwe, Kabupaten Aceh Tamiang. Core isu kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab permasalahan yang ada di core isu dengan kategori yaitu yang pertama main, kedua mesin, ketiga material, yang keempat metode. Kategori pertama yaitu main atau yang berasal dari manusianya sendiri, yaitu akar permasalahannya yang pertama kurangnya pendampingan dari penyuluh, yang kedua kemungkinan karena tenaga kerja yang minim dalam pengelolaan. Yang kedua berasal dari mesin atau teknologinya sendiri, yaitu yang pertama belum optimalnya pemanfaatan alat, yang kedua memerlukan biaya untuk penggunaan alat, mungkin untuk biaya operasional seperti BBM yang menggunakan solar atau bisa jadi untuk biaya operasional perawatannya. Yang ketiga, material. Masih terbatasnya bahan baku untuk produksi dalam jumlah yang besar. Yang kedua, masalahnya perlu waktu dalam pengumpulan bahan. Yang keempat, yaitu metode atau metode kerja. Yang pertama, permasalahannya kemungkinan karena prosedur dalam pengelolaan yang cukup rumit. Yang kedua, waktu dalam pengerjaan yang relatif cukup lama. Gagasan kreatif penyelesaian isu dari permasalahan isu yang ada yaitu optimalisasi penggunaan alat pengolah pupuk organik atau APO dalam pembuatan pupuk bokasi di Desa Sukaramai 2, Kecamatan Seruwe, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan tahapan kegiatan yang akan dilakukan ada 7. Yang pertama, membangun tim kerja. Yang kedua, penyusunan kerangka acuan. Yang ketiga, persiapan media penyuluhan. Yang keempat, penyuluhan penggunaan APO dalam pembuatan pupuk bokasi. Yang kelima, evaluasi dan pelaporan. Yang keenam, membuat video komitmen bersama kelompok tani dalam penggunaan APO yang benar. Yang ketujuh, membuat video testimoni tentang penggunaan APO yang benar. Membangun tim kerja. Waktu pelaksanaan aktualisasi yaitu tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2023. Tahapannya yaitu konsultasi dan diskusi dengan koordinator, meminta arahan penyuluh senior, melakukan koordinasi dengan rekan kerja, menentukan sasaran waktu dan pelaksanaan, membuat surat undangan. Outputnya yaitu bertemu tatap muka dengan koordinator, hasil rapat, SK tim kerja, jadwal kegiatan, dan surat undangan. Keterkaitan substansi mata pelatihan dengan berakhlak yaitu yang pertama berorientasi pelayanan. Tim kerja yang dibentuk agar memberikan pelayanan prima kepada kelompok tani. Yang kedua, akuntabel. Tim kerja yang dibentuk dapat bertanggung jawab dengan tugasnya. Kompeten, mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Harmonis, menjalin hubungan kerjasama dengan koordinator dan rekan kerja. Loyal, memiliki dedikasi serta berkontribusi terhadap kelompok tani. Adaptif, bertindak proaktif dalam memberikan pelayanan kepada semua kelompok tani. Kolaboratif, bekerja sama dengan rekan kerja pada saat kegiatan aktualisasi. Penyusunan kerangka acuan waktu pelaksanaan yaitu pada tanggal 3-9 Agustus 2023. Tahapan yaitu mengumpulkan referensi kegiatan, menyusun kerangka acuan, mensosialisasi kerangka acuan ke rekan kerja. Outputnya kerangka acuan kegiatan. Keterkaitan substansi mata pelatihan berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, membuat kerangka acuan kegiatan agar kegiatan optimal. Akuntabel, menyusun kerangka acuan kegiatan berdasarkan arahan mentor dan koordinator. Kompeten, melakukan sosialisasi terkait rencana kegiatan dengan rekan kerja. Harmonis, menjalin hubungan kerjasama yang kondusif. Loyal, membuat kerangka acuan dengan meminta saran dengan rekan kerja. Adaptif, dalam menyusun kerangka acuan kegiatan harus sesuai dengan referensi terbaru. Kolaboratif, menjalin kerjasama dengan koordinator dengan meminta arahan serta bimbingan. Persiapan media penyuluhan waktu pelaksanaan 10-21 Agustus 2023. Tahapan yang pertama mengumpulkan referensi, yang kedua membuat desain media penyuluhan, yang ketiga membuat desain bahan tayang, yang keempat mencetak leaflet.
Outputnya leaflet hasil desain PowerPoint, video referensi terkait alat APO. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang pertama berorientasi pelayanan, membuat leaflet agar penyuluhan terlaksana dengan maksimal. Akuntabel, membuat leaflet dengan baik dan dengan penyusunan materi yang lengkap. Kompeten, membuat leaflet dengan kreativitas agar menarik ketika dibaca. Harmonis, menjalin hubungan kerjasama dengan rekan kerja. Loyal, berdedikasi dalam pembuatan leaflet agar bermanfaat bagi seluruh poktan. Adaptif, mampu menyesuaikan penyuluhan kebutuhan petani dalam kondisi saat ini. Kolaboratif, menjalin kerjasama dengan koordinator BPP dengan meminta arahan. Penyuluhan penggunaan APO dalam pembuatan pupuk bokasi akan dilakukan yaitu pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 5 September 2023. Tahapan mencari referensi untuk menyusun materi, memberikan daftar hadir, membagikan leaflet, melakukan penyuluhan, simulasi kegiatan, membagikan kuesioner. Output kegiatan, materi penyuluhan, daftar hadir, penggunaan alat, tata cara pembuatan pupuk, kuesioner. Terkaitan substansi mata pelatihan berakhlak yang pertama berorientasi pelayanan, kegiatan penyuluhan ke kelompok tani tentang penggunaan APO. Akuntabel, menyiapkan materi penyuluhan dan video terkait dengan penuh tanggung jawab. Kompeten, mengumpulkan referensi untuk membuat materi penyuluhan. Harmonis, penyuluhan diberikan ke semua anggota kelompok tani. Loyal, menjaga kerahasiaan responden atau kuesioner. Adaptif, membuat materi penyuluhan dengan leaflet dengan kreativitas agar penyuluhan dapat tersampaikan dengan baik. Kolaboratif, menjalin kerjasama dengan rekan kerja dan kelompok tani. Evaluasi dan pelaporan, waktu pelaksanaan yaitu 6-14 September 2023. Tahapan, melakukan evaluasi kegiatan, membuat pemecahan masalah, membuat laporan hasil kegiatan, memposting hasil kegiatan di media sosial. Output kegiatan, hasil data pengisian kuesioner, kemudian solusi untuk kegiatan, laporan hasil kegiatan, foto kegiatan. Terkaitan substansi mata pelatihan berakhlak, berorientasi pelayanan, memberikan kuesioner kepada kelompok tani. Akuntabel, melakukan penilaian dari hasil kuesioner dan membuat laporan evaluasi hasil kegiatan. Kompeten, melaksanakan semua kegiatan dengan memberikan kualitas terbaik. Harmonis, membagikan kuesioner ke semua kelompok tani. Loyal, berkontribusi langsung untuk mengatasi permasalahan. Adaptif, memposting kegiatan tersebut di media sosial. Kolaboratif, meminta arahan serta bimbingan mentor terhadap laporan evaluasi yang dibuat. Membuat video komitmen bersama kelompok tani dalam penggunaan APO yang benar. Waktu pelaksanaan 15-22 September 2023. Tahapan, penyusunan rencana dan skrip video, melakukan pengambilan video, pengeditan video, review dan finalisasi video, dan memposting hasil video ke media sosial. Output kegiatan, skrip video, dan video komitmen. Keterkaitan substansi mata pelatihan berakhlak, berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan dengan cara memposting video. Akuntabel, membuat video komitmen bersama kelompok tani dengan baik. Kompeten, melakukan pengeditan video semenarik mungkin dengan kreativitas. Harmonis, menjalin kerjasama dengan kelompok tani. Loyal, berkontribusi terhadap pembuatan video kegiatan aktualisasi. Adaptif, bertindak proaktif dalam melakukan pengambilan video. Kolaboratif, bekerjasama dengan tim kerja dengan pengambilan video. Membuat video testimoni tentang penggunaan APO yang benar. Waktu pelaksanaan 25 September sampai 4 Oktober 2023. Untuk tahapan, output, keterkaitan substansi mata pelatihan berakhlak, membuat video testimoni hampir sama dengan membuat video komitmen. Sekian dari video presentasi saya. Terima kasih. ASN, bangga melayani bangsa.